Nah, wanita LGBT ini atau si pelaku ini malah cemburu dan tidak terima kalau mantan kekasihnya itu menjalin hubungan dengan pria lain. Akhirnya muncullah itu niat jahatnya untuk menghabisi pria dari mantan kekasihnya ini, guys. Assalamualaikum guys, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Cerita Apsari. Guys, baru-baru ini ada lagi yang viral. Syukur-syukur kalau viralnya itu karena prestasi. Ini enggak, viralnya justru karena melakukan kejahatan. Dan tak kenapa ya guys, kisah cinta zaman sekarang tuh kayak rada serem-serem gitu. Cemburu dikit, bawaannya tuh langsung nyawa. Lah kita zaman dulu kalau cemburu ya paling nangis di pojokan atau kayak hunting-hunting makanan. Lah ini beda, dia justru menyewa pembunuh bayaran untuk melakukan sebuah kejahatan pembunuhan yang motifnya itu hanya karena cemburu atau dendam gitu guys. Dan yang lebih anehnya lagi guys, otak pelaku dari kasus ini adalah seorang wanita, tapi bukan wanita biasa. Karena wanita biasa kan pasti cemburunya sama cowok gitu kan. Nah ini beda guys, dia itu cemburunya justru sama cewek yang katanya itu pernah menjalin hubungan kekasih. Ya kayak penyuka sesama jenis gitulah guys. Tapi mungkin karena cewek ini atau mantannya itu sudah tobat dan kembali ke kodratnya untuk suka sama cowok, akhirnya cewek ini menjalin hubungan dengan seorang pria. Nah, wanita LGBT ini atau si pelaku ini malah cemburu dan tidak terima kalau mantan kekasihnya itu menjalin hubungan dengan pria lain. Akhirnya muncullah itu niat jahatnya untuk menghabisi pria dari mantan kekasihnya ini guys. Oke, pengen tahu seperti apa cerita lengkapnya dan bagaimana kronologinya? Tapi sebelum mulai ke ceritanya, seperti biasa boleh dong aku minta like-nya dulu dan subscribe channel ini biar channel itu makin terus berkembang dan aku juga semakin semangat untuk bisa bagi cerita-cerita menarik ke kalian guys. Oke, yuk kita mulai ke ceritanya. Jadi guys, peristiwa ini tuh awal mulanya terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Februari sekitar pukul setengah 2 dini hari. Dan kasus pembunuhan ini terjadi di TPU Cober Ulu Jami, Jakarta Selatan. Dan korbannya itu adalah seorang pria bernama Vicky Firlana, usia 32 tahun yang berprofesi sebagai chef atau koki gitu guys. Tapi yang membuat kasus ini cukup menghebohkan di masyarakat adalah kronologi pembunuhannya yang melibatkan pembunuh bayaran dan otak dari pembunuhan tersebut adalah seorang wanita. Yang biasanya kita tuh selalu dengar kisah atau kasus-kasus seperti ini mungkin rata-rata kan cowok yang terlibat, tapi ini malah seorang wanita guys. Nah, polisi ini sudah mengungkapkan otak dari pelaku ini berinisial LM atau Leli Mawalih yang berusia 38 tahun. Sedangkan untuk dua eksekutornya yang dibayar oleh Leli ini berinisial MYL yang usianya itu baru 18 tahun dan DR yang usianya sudah 22 tahun guys. Otak pelaku atau Leli ini ditangkap oleh tim Resmo Polda itu di daerah Kembangan, Jakarta Barat guys. Dan menurut keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya yaitu Bapak Endra Zulpan mengatakan bahwa pelaku utamanya yang bernama Leli ini memiliki kelainan seksual atau biasa disebut juga dengan lesbian yaitu penyuka sesama jenis. Dan Leli ini merasa sakit hati karena pasangan lesbinya yang bernama Hilda yang sekarang ini menjadi saksi dalam kasus ini itu dipacari oleh korban yaitu Vicky Firlana. Oh ya, for information aja, ternyata sosok Leli Mawali ini adalah seorang juragan kontrakan guys. Jadi duitnya banyak gitu kan. Dan disebut-sebut juga Leli ini membiayai kehidupan mantan kekasihnya yang sesama wanita tadi itu yang bernama Hilda dengan memberikan uang bulanan selama 9 tahun berpacaran. Jadi ibaratnya Leli ini udah kayak berkorban banyak untuk si mantan kekasihnya Hilda, tapi Hildanya malah berpacaran dengan si korban atau Vicky. Nah, selain itu guys, cinta segitiga di antara mereka ini ternyata kayak pelaku, korban, dan saksi ini memang sudah saling kenal. Dan Leli juga lah yang mengenalkan Vicky dengan Hilda. Sampai akhirnya Vicky dan Hilda ini menjalin suatu hubungan atau saling jatuh cinta gitu. Ya, jadinya si Leli ini merasa tambah sakit hati gitulah karena merasa kayak pacarnya itu direbut sama si Vicky. Cuman menurut keterangan Hilda yang selaku saksi dalam kasus ini, dia menceritakan bahwa Leli dan Vicky ini memang sempat terlibat cekcok terkait masalah motor guys.
Jadi Vicky ini nih pernah meminjam atau menyewa motornya Lely. Tapi ternyata motor tersebut itu dikembalikan dalam keadaan rusak dan STNK-nya juga ditilang oleh polisi di jalan raya. Jadi ruginya tuh kayak double-double gitu guys. Akhirnya Lely ini kan tidak terima dan dia tuh meminta ganti rugi kepada si Vicky. Cuman ternyata Vicky ini tidak bertanggung jawab terhadap motornya Lely. Jadi guys, dua permasalahan ini menjadi alasan kuat atau motifnya Lely untuk menjadi otak dari pembunuhan terhadap Vicky. Nah, gimana dengan kronologi kejadiannya? Oke, kita akan bahas lengkap di sini guys. Nah guys, percobaan pembunuhan ini ternyata itu tidak hanya sekali. Otak pelaku dan pembunuh bayaran ini sudah pernah mencoba melakukan pembunuhannya itu sebanyak 2 kali, yang diawali sejak bulan Januari 2022. Tapi ternyata gagal, dan percobaan ketiga inilah yang justru mereka berhasil. Dan seremnya lagi guys, sebelum melakukan aksi pembunuhan ini, pelaku itu sudah memantau kebiasaan dari si korban, karena memang sudah direncanakan. Dan pelaku ini tahu kebiasaan korban melintas di jalan mana aja dan jam berapa. Dan yang menjadi kebiasaan yang sering dilakukan korban itu yaitu berkunjung ke rumahnya Hilda yang melewati TPU Ulu Jami ini guys. Akhirnya pada hari Kamis tanggal 10 Februari yaitu sekitar pukul 1:30 dini hari, di percobaan ketiga pelaku ini melakukan aksinya. Awalnya Lely ini meminjam mobil Terios warna hitam milik saudarinya untuk menjemput DR di daerah Srenseng. Lalu kemudian dia menjemput MYL di Cipondo untuk melakukan aksi pembunuhan mereka itu guys. Dengan menaiki mobil Terios, mereka bertiga kemudian menuju TPU Ulu Jami Pesanggerahan Jakarta Selatan. Dan mereka itu tiba di sana sekitar pukul 2:30 dini hari. Lalu mereka itu kemudian menunggu korban melintas di sekitar TKP guys. Singkat cerita guys, akhirnya Vicky atau si korban ini melintas di kawasan tersebut pada pukul 3:30 dini hari. Dan kedua eksekutor yang sudah dibayar oleh Lady ini langsung menghentikan laju motor yang dikendarai oleh si korban. Selanjutnya, pelaku DR dan MYL itu melakukan penusukan kepada korban menggunakan gunting yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan kemudian akhirnya korban ini jatuh dan meninggal di TKP dengan 2 luka tusukan yang ada di perutnya. Tapi nggak sampai di situ aja guys. Pelaku DR kemudian membawa kabur motor Mio yang dikendarai oleh si korban. Oh iya, by the way, kalian tahu nggak sih guys berapa sih bayaran yang diterima oleh dua eksekutor dari Lely? Nah biasanya kalau kita kayak nonton film-film Hollywood gitu kan guys, pembunuh bayaran itu rata-rata bayarannya rada-rada mahal. Nah kalau di kasus ini justru beda guys. Lely ini cuma membayar 1 juta rupiah per orang guys, dan itu pun dibayarnya cuma di muka, yaitu 500.000. Kalau job mereka itu ternyata sudah selesai, barulah ditambah 500.000 lagi. Nah guys, akhirnya pada hari Kamis tanggal 10 Februari pukul 5:10 dini hari, jasad Vicky Virlana ini ditemukan bersimbah darah di dekat salah satu kuburan dan ditemukan oleh Hilda sendiri. Karena memang rumah Hilda ini hanya berjarak sekitar 50-100 meter dari TPU Kubur Ulu Jami yang menjadi akses utamanya. Setelah jasad Virlana ini ditemukan di kuburan tersebut, kemudian dibawa ke RS Fatmawati untuk diautopsi guys. Menurut keterangan polisi, pada hari Jumat tanggal 11 Februari itu polisi sudah menangkap pelaku berinisial MYL, lalu kemudian menangkap pelaku lainnya yaitu DR. Dari keterangan dua pelaku inilah kemudian diketahui bahwa mereka hanya dibayar oleh Lely sebagai otak dari pembunuhan Vicky Virlana ini guys. Nah, menurut keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol yaitu Bapak Endra Zulpan itu mengatakan bahwa otak pembunuhan si Lely ini beserta kedua eksekutornya akan dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 340 KUHP Janto, pasal 338 KUHP, dan atau pasal 365 ayat 4. Dan dari ketiga pasal yang dipersangkakan terhadap pelaku, mereka itu akan terancam pidana mati atau penjara seumur hidup guys. Nah itu tadi guys cerita dari kasus pembunuhan yang terjadi di TPU Ulu Jami Jakarta Selatan yang sempat viral dan menghebohkan masyarakat. Seperti di thumbnail video ini, cinta terlarang menimbulkan dendam, yang sebenarnya cinta sesama jenis memang tidak boleh dan tidak dibenarkan juga sih dalam agama. Apalagi sampai melakukan pembunuhan hanya karena kayak motif dendam atau cemburu.
Ya mending move on dan kembali ke kodrat yang emang sudah ditentukan, karena Allah juga sudah menciptakan kita itu berpasang-pasangan tapi bukan sesama jenis. Itulah kenapa Allah mengirimkan Hawa untuk Adam sebagai jodohnya. Jadi kita tuh jangan sampai melenceng dari kodrat yang seharusnya, guys. Oke, segitu dulu video kali ini, guys. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta juga subscribe channel ini biar bisa terus berkembang. Oh ya, jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, harsari95_ biar kita tuh bisa temenan dan saling sharing, guys. Oke, see you next video and bye, guys. Nama Leli memiliki kelainan jenis. Jadi otak pelaku dan pembunuh di Jambi Pesanggerahan Jakarta Selatan, dan mereka itu tiba di sana. Aduh, motor.